Masih ingatkah kamu apa yang terlintas di benakmu 9 bulan yang lalu? Saat baru akan memulai perjalanan ini. Saat pertama kali tahu bahwa suatu hari kita dari segala penjuru Nusantara akan jadi satu di tempat ini. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Saat itu mungkin terlintas di pikiran dan sempat terucap, memangnya tahun depan COVID masih ada? Lucu ya, sungguh kita ini tak tahu apa-apa. Masih teringat jelas pengalaman jaga yang pertama, ketika riuh malam takbiran jadi musik yang mengiringi operan jaga malam, dan syahdunya lantunan sholat id mengiringi operan jaga pagi. Perasaan ini sesungguhnya campur aduk. Namun, biarlah tugas ini menjadi bagian dari ibadah kami. Cara lain merayakan kemenangan. Minggu-minggu awal di sini bisa dibilang jadi masa adaptasi yang menyenangkan. Jumlah pasien yang terbilang normal memperbolehkan kami pelan-pelan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, teman-teman, dan juga jadwal jaga yang baru. Dengan berbagai fasilitas yang disediakan Wisma Atlet, benar-benar memberi kami kesempatan untuk melepas penat dan mempererat persahabatan. Suasana menyenangkan seperti ini membuat kami berpikir, wah, Wisma Atlet tidak semuram yang dibayangkan ya. Namun ternyata, tenang itu semu dan tidak bertahan lama. Seiring meningkatnya arus balik mudik, meningkat pula kasus positif COVID yang berdatangan. Siang dan malam, ambulans, bus sekolah, mobil polisi, apapun itu yang bisa digunakan untuk mengangkut manusia, dikerahkan. Antrian menumpuk di gerbang, tak habis-habisnya membawa pasien untuk ditangani. Kota yang tidak pernah tidur ditambah sirine yang tak henti menghantui. Mata terpejam, namun sesungguhnya diri ini terjaga. Cuma bisa terus berdoa untuk hari-hari selanjutnya. Berbagai pemberitaan yang lalu lalang di televisi maupun media sosial terasa antara nyata dan tidak. Ketika kamilah yang setiap hari dapat siaran langsung dari epicenter pandemi ini. Hari-hari berlalu begitu saja tanpa kami sadar. Jaga terasa semakin berat, hazmat ini semakin penuh lelah dan keringat. Oh, satu lagi yang tidak ketinggalan. Air mata. Tak pernah terbayang sebelumnya kalau si virus akan jadi seganas ini. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan, tak jarang yang bisa terucap hanya kata maaf. Mungkin 1-2 kali di hadapan pasien, namun beribu-ribu kali di doa malam-malam kami, memohon ampun pada Sang Pencipta. Kami pulang dengan penuh sesal, teringat-ingat banyaknya yang belum bisa kami perbuat. Terisolasi dari dunia luar membuat kami bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya keadaan di luar sana? Apakah lebih baik, atau justru lebih naas? Yang bisa kami lakukan hanya menggunakan sebaik mungkin 32 jam yang diberikan, mempersiapkan kembali hati dan raga untuk 8 jam berikutnya. Di tengah suasana genting dan duka yang mendalam, masih banyak orang-orang baik di luar sana yang memberikan bantuan dalam segala bentuk dan rupa. Penghiburan hati yang mengingatkan kami bahwa sebanyak apapun kesedihan yang kami saksikan, hal baik itu akan tetap ada. Terkadang, kebahagiaan kecil seperti inilah yang membuat kami bertahan, meyakinkan kami bahwa esok ada hari yang lebih baik. Oh, banyak banget ya, Dit. Dari awal nih misalnya, itu yang aku nggak lupain adalah manajemen konfliknya gitu. Karena begitu masuk langsung disuguhin masalah gitu. Kan di sini udah ada orang sebelumnya, terus kita harus menyesuaikan gitu. Walaupun niat kita bantu, kalau ternyata koordinasinya kurang, bisa jadi ada isu dan
kalau nggak pandai-pandai manajemennya jadi makin melebar gitu. Jadi ya belajar manajemen konflik itu sih, itu satu. Terus saat fase Wisma Atlet menjadi penampungan semua pasien yang nggak diterima di rumah sakit lain gitu. Jadi di sini IGD bisa sampai 100-an pasiennya. Terus kita nanganin itu semua, dan kali ini gejalanya dari bulan-bulan sebelumnya itu lebih parah. Terus ya udah dengan oksigen yang seadanya, terus walaupun itu udah banyak ya kalau menurut aku ya, sumber daya yang seadanya gitu, dan makin berkurangnya relawan juga gitu, kita harus menghadapi itu semua gitu. Apalagi ya, pernah aku diminta sama dokter anestesi di IGD, itu nggak aku lupain banget sih, karena kan biasa minta advis, terus emang tahu sih sebenarnya itu harusnya diintub gitu, cuman kan butuh ACC ya, terus ACC dok diintub aja di IGD. Biasa dong nanya balik siapa yang mengintub dok gitu, terus dokternya jawab ya kamu lah, kamu kan dokter gitu, kayak kaget banget gitu, langsung disuruh intub di IGD pula gitu. Ya udah, untungnya ada teman-teman yang bisa membantu apa aja harus disiapin gitu, nyiapin ventilator semuanya kayak gitu. Pengalaman tidak terlupakan banyak ya. Sini dapat kesempatan untuk jaga di IGD, jaga di IMCU, jaga di ICU terakhir. Saya dapat kesempatan buat intubasi dan juga menjalankan alat-alat yang mahal, ada Icon dan ventilator yang sangat rumit itu. Ya pokoknya terima kasih lah, Wisma Atlet sangat luar biasa. Kalau pengalaman tidak terlupakan, kalau dari dinas di lapangan sehari-hari itu, pertama semenjak udah mulai tim aku itu pada Purna, aku jadiin PJ triase udah 2 bulan triase. Karena adanya varian Delta ini, jadi triasenya itu sempat sampai 218 orang. Ingat banget itu pasien pertama yang benar-benar membludak banget. Di Tower 5 itu ada poli, sampai polinya itu jadi mini IGD. Itu sih yang paling berkesan. Banyak pengalaman juga. Terus kalau misalkan di luar lapangan atau di luar red zone itu 2 kali lebaran di sini. Mulai dari jaga pertama itu malam takbiran banget, yang kedua Idul Adha juga di sini. Tapi syukurnya sih masih sama teman-teman, jadi kayak nggak ngerasa kesepian meskipun jauh dari keluarga. Halo. Selama isip di Wisma Atlet yang pasti seru, dan kita jadi bagian dari sejarah karena ini tempat nggak mungkin ada selamanya ya. Ini udah berjalan 1,5 tahun, dan yang paling sangat berkesan sih waktu 1 bulan terakhir pas gelombang kedua, di saat banyak-banyaknya yang hektik banget, jaga juga capek banget, terus tiba-tiba dapat sprint ke Nagrak. Di Nagrak pun juga walaupun tempatnya baru, malah justru karena baru, justru kita jadinya ngatur-ngatur dari awal, kita harus nyari alur mana yang pas buat terima pasien dan lain-lain gitu sih. Lingkungan di sini semuanya baik-baik, perawatnya juga baik-baik. Walaupun jaganya capek, tapi lingkungannya ramah banget. Jadi walaupun di medsos orang-orang kok kayaknya susah gitu ya diedukasi, tapi ternyata nyatanya enggak kok, justru mereka lebih baik. Gitu aja. Dokter internship juga di sini banyak dapat pengalaman. Apalagi waktu itu sempat di IGD bertugas selama beberapa bulan. Banyaknya pasien perburukan saat saya jaga. Karena kan slot oksigen sentral terbatas, saya merasa cukup bersyukur sih ditugaskan di IGD, karena membuat saya merasa lebih menjadi mandiri gitu, lebih kompeten sebagai dokter, dan juga lebih pede dalam menangani pasien yang gawat darurat. Kalau aku sih selalu memaknai setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya kayak gitu. Kalau ternyata saat ISIP ini, kalau kata orang ya waktu kita sebelum masuk kan dulu Wisma Atlet paling nanti Mei udah nggak ada gitu, udah kelar kasusnya. Ternyata begitu kita masuk sangat dahsyat gitu cobaannya, dan kalau menurut aku ini justru membangun diri kita sih gitu, konflik atau kesulitan yang justru membangun diri kita ke depannya buat jadi lebih baik gitu. Dan kalau menurutku positive thinking aja sih atas apa yang terjadi kayak gitu. Jangan lupa jaga kekompakan terus harus mau berkorban demi hasil yang lebih baik ke depannya gitu, untuk masa depan yang lebih baik gitu. Good luck teman-teman. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para guru dan pendahulu kami di tempat ini. Sungguh tidak terbayangkan sebelumnya betapa banyak dan tinggi ilmu yang akan kami terima, baik dalam pelatihan maupun bimbingan saat merawat pasien yang tak pernah kenal waktu. Petuah dan nasihat yang akan kami ingat selalu. Banyak pelajaran yang kami petik, baik dari bidang ilmu maupun pengalaman praktis. Yang pasti, kami yang hari ini berbeda dari kami 9 bulan yang lalu.
Wisma Atlet dan segala isinya telah membawa kami tumbuh, sedikit banyak ke arah yang lebih baik. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru nan panjang. Mulai hari ini, kemanapun langkah kaki membawa, selamat berjuang sejawat, dan satu doa kami tetap sama. Lekas sembuh, Indonesia. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Lihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan Ibu. Ibu, kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, tidak berdoa. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan